Ora PSBI Ora, saya Dita Faisal, masih di PSBI TV dan di samping saya ini ada Mas Wima Bramantia. Halo Mas Wima. Halo. Mas Wima ini adalah presiden dari Persatuan Sepak Bola Bangsa Indonesia. Saya mau tanya-tanya, tapi ini adalah pertanyaan dari netizen sebenarnya juga sebagian, bahwa apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh manajemen PSBI dalam rangka menuju ke Liga. Harapannya adalah gimana sih bisa membentuk sebuah manajemen yang profesional, yang mandiri katanya, kemudian bisa sesuai namanya ya, Blitar Bola Mandiri ya, sesuai dengan namanya, dan apa yang dilakukan strategi menuju Liga itu. Oke. Nah, jadi pertama-tama halo, apa kabar teman-teman supporter PSBI Blitar, dan terima kasih Mbak Dita sudah bersedia datang ke perkebunan saya. Dulu tahunya cuma di TV doang sama Mbak Dita. Sekarang di TV juga tapi PSBI. Iya, PSBI TV ya gitu kan. Jadi teman-teman tahu ya bahwa PSBI itu bernaung di bawah sebuah PT yang namanya PT Blitar Bola Mandiri. Saya waktu sekitar tahun 2012 sampai 2016 itu kan sebagai manajer ya Mbak ya. Nah, otomatis pada saat itu fokus saya itu kan cuman ke tim aja. Bagaimana supaya tim ini bisa bagus, bisa menangan gitu kan. Akhirnya setelah kita disibukkan selama satu musim, nah istirahat sebentar itu langsung mikir, aduh gimana pendanaan untuk musim berikutnya. Akhirnya muter di situ aja, sehingga pada suatu titik di mana ibarat amunisi saya sudah benar-benar habis-habisan, dan akhirnya berakibat pada PSBI waktu itu degradasi. Dan saya waktu itu sebagai bentuk tanggung jawab, saya pun mengundurkan diri sebagai manajer PSBI. Waktu itu sempat dikelola supporter, kita vakum ya 3 tahun. Nah tapi justru di saat kita vakum itu ada hikmahnya juga. Akhirnya saya bisa mikir lebih fresh gitu kan. Nah, sehingga pada saat tahun 2021 ini saya terpaksa balik lagi ke PSBI. Waktu itu kan memang kita diultimatum sama PSSI, apabila PSBI absen 3 kali maka akan dicoret. Nah itu mau nggak mau gitu kan. Tapi karena kita sudah berkontemplasi 3 tahun, akhirnya kita muncul dengan ide baru. Oke, kita ikut aja kompetisi. Nggak ada target macam-macam. Nah setelah kompetisi kemarin kita ya gagal ya, lolos di babak penyisihan. Nah ini bagi saya saatnya untuk membesarkan PT Blitar Bola Mandiri. Sekaligus dengan pemain-pemainnya, kemudian ya, proses pasti. seleksi. Ya, jadi karena gini, kalau PT ini besar, artinya sehat, otomatis kan lebih bisa mensupport PSBI dengan lebih baik. Oke, ya. Sehat versi manajemen Mas Wima di bawah kepemimpinan seperti apa? Sehat itu yang pasti kita harus kuat brandnya ya. Jadi PSBI itu harus menjadi sebuah identitas. Untuk sekarang kita bicara Blitar dulu deh ya. Meskipun sejarahnya ini sebetulnya lebih luas dari itu ya. Tapi paling nggak PSBI ini harus menjadi sebuah brand yang kuat dan dikenal. Kemudian yang pasti sehat secara finansial. Terus sehat secara pembinaan pemain-pemain lokal. Sehingga apa? Dengan kombinasi brand yang kuat, kemudian sistem pembinaan yang baik dan finansial yang kuat, otomatis kita bisa membentuk sebuah tim yang bagus, yang kompetitif. Oke, kalau manajemennya sudah sehat, kalau semuanya sudah baik, artinya persiapan menuju Liga di 2022 sudah semakin mantap. Informasinya dengar-dengar katanya akan bergulir di awal Januari. Oh itu kalau Januari itu untuk seleksi. Ya, jadi seleksi untuk mendapatkan ya tim terbaik. Nah, tapi kalau untuk kompetisi Liga 3-nya itu sampai sekarang kita belum dapat jadwal yang pasti. Anggap kemungkinan di pertengahan. Ya, jadi paling nggak kita punya 6 bulan lah. Oke, jadi 6 bulan sudah dirasa cukup matang untuk menyeleksi pemain terbaik? Untuk saat ini ya. Ya kalau kita bicara secara kalau mau benar-benar perfect itu memang butuh waktu ya. Tapi paling nggak ini adalah sebuah langkah yang nyata, progres yang tidak pernah mungkin dilakukan PSBI selama 20 tahun terakhir mungkin ya. Paling nggak kita harus mulai dari tahun ini, yaitu dengan kita membuat semacam kompetisi ya dalam rangka menjaring calon-calon pemain PSBI di tahun ini. Baik, Mas Wima, saat ini kan kondisi masih terbatas sekali, tetapi kerinduan para supporter untuk menonton secara langsung di lapangan juga besar sekali. Nah, dalam proses seleksi ini apakah penonton diperbolehkan misalnya kalaupun ada proses seleksi, atau kan hanya seleksi internal saja? Ini seleksinya internal ya, karena memang kondisi hari ini ya kita kan belum aman ya dari pandemi ya. Jadi memang
Nah, mohon maaf teman-teman pencinta bola di Blitar. Jadi untuk saat ini kita juga tidak bisa expose secara terang-terangan ya. Tapi yang jelas kita melakukan yang namanya kompetisi internal. Ya, jadi kita ada beberapa klub di Blitar, kita ajak berkompetisi di situ. Ya nanti otomatis kita kan juga akan lebih gampang ya mendapatkan pemain-pemain terbaik ya. Daripada yang selama ini kan yang sudah itu kan kita mau liga 2 bulan seleksi semua datang. Nah itu kan tidak semua masuk radar kadang-kadang. Seperti itu. Oke, saya mau menggarisbawahi apa kata netizen juga, bahwa sebenarnya benar apa tidak sebuah klub manapun itu ada menyisipkan pemain-pemainnya, walaupun entah di luar daripada pemain itu memang terbaik atau tidak, tetapi tidak melalui proses seleksi. Bagaimana menjelaskan, memberikan penegasan terhadap suara seperti itu di luar? Oh, isu-isu pemain titipan ya, seperti itu. Intinya itu. Ini ngomongin PSBI apa ngomongin tim-tim lain nih? Ngomongin PSBI secara keseluruhan, tentunya iya dong. Jadi memang bagaimana gini, menepis itu? Begitu? Ya, jadi memang sebetulnya kalau mengelola sebuah tim, apalagi yang berkompetisi di ya Liga Indonesia ya, jadi profesional itu kan tidak bisa hitam putih ya. Artinya memang kadang kita ada lobby-lobby gitu ya. Tapi saya yakinkan selama saya pegang di PSBI, apa yang dipasang sebagai skuad utama itu memang adalah pemain-pemain terbaik menurut analisis pelatih. Dan saya sendiri, saya sangat menjaga profesionalitas. Saya nggak pernah sebisa mungkin tidak ikut campur dalam menentukan kebijakan ke pelatih. Kecuali kalau sharing wajar ya. Tapi saya sangat menghormati profesi. Jadi kalau saya sama misalnya manajer adik saya ya, itu sering ngobrol sama coach gitu. Tapi ya kita selalu ngomong, kayaknya gini loh coach, gini. Nah, tapi selebihnya saya serahkan ke sampean gitu loh. Oke. Sesuai dengan porsinya sendiri masing-masing. Kalau salah ya silakan dikritik, nggak apa-apa. Kita demokratis banget kita. Mas Bima, Presiden PSBI tentunya juga punya harapan, kita semua punya harapan bahwa PSBI ini bisa kembali ke masa kejayaannya. Mungkin di tahun 2022 ini adalah tahapan menuju ke sana. Yeah. Sebenarnya target utama dari penyeleksian dari awal Januari sampai akhirnya ikut di Liga itu, target kedepannya apa sih, Mas? Kalau bicara konteks penyeleksian ini ya, otomatis kita kan pengen jangka panjang, menengah, pendek. Otomatis ini gini, kalau kita bicara seleksi, ini adalah sebuah program yang harus dilakukan oleh PT ini ya, PT Blitar Bola Mandiri ini punya program yang nanti ke depan sampai tahun keberapapun, sampai nanti manajernya nggak tahu, mungkin cicit saya apa cicitnya sampean apa gitu ya. Amin. Atau saya kali jadi manajer, Mas. Iya, ini harus menjadi sebuah tradisi di Blitar, di PSBI. Ya kayak kita ngomongin luar negeri lah, Barcelona, MU ini mulai dari tahun 1900 sekian itu sudah ada kan, pembibitan itu. Jadi ini memang ini adalah sebuah tradisi baru kita bangun dan harus kita mulai dengan segala keterbatasannya. Nah, tapi dalam konteks tahun ini memang kita fokus pada supaya PSBI ini mendapatkan pemain-pemain yang terbaik memang. Jadi artinya kompetisi internal ini memberikan kesempatan yang lebih merata daripada hanya sekedar kita seleksi pemberitahuan cuma 3 hari, berapa sih yang denger kan gitu kan. Seperti itu. Lah kalau bicara target, kita memang, saya udah bilang ke manajer, ya kita targetnya harus bisa ke Liga 2 gitu ya. Dalam proses. Seperti itu. Karena juga semakin kita berada di kasta yang tinggi, ya otomatis kesempatan untuk membesarkan brand PSBI ini lebih terbuka daripada kalau kita masih di liga terbawah ya. Kayak Mas Wima, semakin tinggi pohon semakin kencang angin menerpa. Ya. 2024 sudah semakin dekat. Harapan supporter adalah bahwa benar-benar PSBI ini dikelola secara mandiri dan profesional. Sekalipun ini memang dikelola oleh internal Heri Nugroho, tetapi bahwa garis bawah benang merah adalah PSBI bukan punya keluarga Heri Nugroho, tetapi punya masyarakat dan supporter. Menuju 2024, seberapa besar intervensi politik yang kemudian ditepis oleh manajemen, kita netral. Bahwa hak politik setiap orang ada. Iya. Jadi gini ya, saya tidak pungkiri, jadi latar belakang keluarga kami itu kan keluarga politik ya, dulu ya. Itu sekarang juga nggak apa-apa kan, itu hak juga, Mas. Iya juga sih. boleh. Ya artinya gini loh ya,
ya saya rasa wajar ketika orang bertanya macam-macam. Tapi kita juga sudah buktikan kok tahun 2010 waktu Pak Heri benar-benar pada saat itu jadi manajer ya malah ya, jadi ketua umum PSBI. Toh ketika kita pilkada ya nggak pernah, artinya kita secara terbuka memanfaatkan PSBI sebagai kendaraan politik. Apalagi memanfaatkan supporter. Iya, kalau beliau memang mau sangat bisa kita memobilisasi supporter. Tapi buktinya kan enggak. Kita tidak pernah pakai supporter untuk itu. Ya supporter ya waktu itu ya tahu sama tahu. Ya kalaupun akhirnya nyoblos Pak Heri ya karena pilihannya supporter. Iya, gitu kan. Bukan Bahwa karena mungkin arahan. bahwa akhirnya ada riak-riak yang mengarah ke politik itu keniscayaan. Tapi yang pasti sikap resmi dari keluarga kami, kita tidak pernah menggunakan supporter untuk politik. Untuk menggiring suara. Betul. Baik. Kira-kira bagaimana pandangan Mas Wima di 2022? Mau dibawa kemana kah supporter ini? Saya pikir kalau supporter di Blitar, kondisi per hari ini, ya menurut saya PSBI tetap di hati masyarakat. Wah, kepedean banget ini ya. Tapi memang kayak gitu. Ya kita tahu ya dalam 10 tahun terakhir itu juga muncul kok kalau kita bicara Blitar Raya ya, Sempat ada lagunya juga kan waktu tahun 2009 ya, saking cintanya para supporter gitu-gitu dibuat lagu. Oh iya. Nggak, artinya gini Mbak, dari 10 tahun terakhir itu kan muncul klub-klub yang memang berlaga ya di kasta yang sama. Ada 4 klub ya sampai saat ini. Ya toh tidak berpaling supporternya ya. Dan saya bicara PSBI itu masyarakatnya Blitar Raya. Nggak cuma kabupaten, tapi kabupaten dan kota. Padahal kita tahu di kota juga ada klub, di kabupaten pun ada klub lain ya. Tapi ya supporter tidak bergeming. Nah, cuman memang kita tahu bahwa antusiasmenya memang tidak sehebat dulu. Karena itu juga berbanding lurus dengan prestasi klub. Semakin prestasi itu bagus, gemilang, ya pasti. Nah, ibaratnya sekarang kita memulai lagi juga jangan sampai kepaten obor, dan kita juga jangan sampai terlena ya, kita merasa bahwa PSBI ini dicintai masyarakat, tapi kalau gini terus ya cinta pun bisa berpaling kan. Aduh. Yang jelas yang penting itu tadi, kita punya tujuan bahwa klub ini benar-benar harus bisa mandiri ya, artinya bisa menghidupi, ya bisa memperkuat supporternya juga. Ya sesuai dengan namanya lah, Blitar Bola Mandiri, BBM ya. Kalau kita nggak mandi jadi BBS, Blitar Bola Subsidi gitu. Oke. Mas Wima sebagai penutup, bahwa harapan dari Mas Wima sebagai presiden yang akan membawahi banyak sekali tim, mulai dari struktur organisasinya sendiri sampai akhirnya para pemain dan grassroots, artinya supporter-supporter, bagaimana harapannya terhadap ini semua untuk dibawa ke arah yang lebih baik? Ya itu tadi, kita akan membuat PSBI ini menjadi klub yang mandiri ya. Jadi kita bisa menghidupi dari bisnisnya bisa berjalan. Jadi mungkin sebagai bocoran ya, nanti di perusahaan ini kan kita sudah bagi beberapa kriteria. Ada manajemen bisnis ya, yang di situ kita sudah punya namanya PSBI Zone ya, di Jalan Ahmad Yani, itu tempat kumpul, nanti paling nggak ini mengawali. Kedepannya kita akan coba bangun warung kopi se-Blitar. Tempat ngobrol, diskusi. Ya, supporter. Nah, itu juga income-nya kan akan menghidupi PSBI ya. Terus kita juga punya produk-produk merchandise seperti ini. Ada manajemen olahraga. Ya, ini yang salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kompetisi internal seperti ini. Ada juga manajemen media, juga kita sangat serius ya. Saya juga sudah serahkan ke orang yang ahlinya ya sebagai bocoran. Nah, dia dulu presenternya TV One gitu ya. Luar biasa ya. Kenal ya Mbak ya? Kayaknya sama. Kayaknya kenal ya. Kembarannya mungkin. Mungkin. Ya itu sebagai itu ya. Jadi artinya kita di semua lini akan coba kita buat profesional. Saya juga perlu menegaskan ya bahwa PSBI ini bukan milik keluarga. Meskipun kita kalau bicara secara legalitas, ya hari ini kan kita bicara saham Bola Mandiri. Tapi kalau kita bicara secara kitoh dari awal, PSBI ini kan ya semacam timnasnya klub-klub di Blitar, ya. Tapi karena memang kita ketika berbicara tentang regulasi, ya mau nggak mau, PT ini akhirnya harus profesional dengan kepemilikan saham. Nah sebetulnya dari awal kita juga sudah sering kok menawarkan ke beberapa orang ya, tapi nggak tahu kok mentah terus. Malah dulu
tahun 2017 itu sempat PSBI mau dibeli sahamnya oleh ya orang-orang sepihak yang kuat ya waktu itu, investor, tapi mau dibawa Kalimantan. Waduh, di tempat saya dong. Iya, jadi waktu itu mau dibeli 3M, saya mikir saya dapat 3M tapi anak cucu saya dimusuhin orang Seblitar, susah nanti kan gitu kan. Nah akhirnya saya komitmen akan tetap menjaga ini, tapi saya tidak pernah berhenti untuk mencoba menggandeng orang-orang yang peduli. Nah kok alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan sudah ada beberapa pihak yang berencana ikut memiliki PSBI, tentunya dengan mekanisme pengambil alihan saham yang proper ya seperti itu. Tujuannya apa? Supaya PSBI ini harus lebih besar. Makanya saya juga berbagi saham ini juga nggak sembarangan. Saya lihat kompetensi dia, track record dia seperti itu. Dan yang paling penting adalah memang ini murni untuk membesarkan PSBI. Jadi tidak ada tendensi yang aneh-aneh lah ya. Jadi yang artinya tujuan awalnya di PSBI. Nanti perkara dia ada tujuan bisnis sebagainya, fine lah nggak apa-apa. Tapi bahwa komitmen kita PSBI ini harus besar dan PSBI harus tetap di Blitar. Tapi memang semua butuh proses, butuh waktu. Ya teman-teman sabar aja dulu. Yang jelas kita selalu melangkah ke depan. Oke, Mas Bima terima kasih atas waktunya. Karena Sama-sama. saya lihat Mas Bima kan sibuk banget nih, ya kan, udah persiapan. Kita semua doain bahwa persiapan yang masih dirahasiakan tempatnya karena situasi masih juga internalnya. ya. Iya, jadi kita nggak bisa. Kondisi juga nggak bisa diekspos, tapi kita yakinkan bahwa memang betul-betul bergulir penyeleksian Lapangannya itu. lapangan rahasia tuh Mbak. Lapangan, jadi lapangan R ya, bisa stadion buka R ya. basement gitu, nutup, main di bawah. Stadion rahasia gitu. Nanti akan diekspos kok pada waktunya gitu ya. Kalau yang penting teman-teman tahu aja bahwa kita nggak diem kok. Iya, tenang, kita ada medsosnya. Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook yang nanti pada waktunya kita akan share. Karena semua tuh akan indah pada waktunya. Saya Dita Faisal dan juga Mas Bima Brahmentia mengucapkan terima kasih. Kita mau ngucapin Ora PSBI, ora. Sampai jumpa.